Selamat pagi Pak Dedi, perkenalkan saya Prasmidayanti dari Universitas Terbuka Bogor. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait K3 yang ada di PT Intisel Fakom. Tujuan wawancara ini untuk melakukan penelitian terkait regulasi K3. Oke, Mbak Mida, selamat pagi juga. Selamat datang di PT Intisel Fakom. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik Pak, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Gimana strategi manajemen dalam memastikan penerapan K3 di PT Intisel Pak? Oke, menerapkan strategi. Oke, dalam memastikan K3 berjalan di PT Intisel, kami menerapkan strateginya 4C, Mbak. C yang pertama itu adalah compliant. Compliant ini yang dimaksud di sini adalah kepatuhan perusahaan terhadap aturan dari pemerintah dan juga kepatuhan karyawan terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan untuk C yang kedua adalah kontrol. Untuk mengkontrol aturan yang sudah kami buat dilakukan atau tidak oleh tim atau karyawan kami akan lakukan audit on-site dan untuk menerapkan aturan pengecekan tools dan APD yang digunakan oleh tim pada saat bekerja. Lalu C yang ketiga adalah kultur building. Program ini bertujuan untuk membudayakan karyawan dengan aktivitas K3 di perusahaan. Contohnya kami lakukan sharing propaganda, kami lakukan EHS Award ada setiap bulan secara reguler. Lalu kami juga memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik atau karyawan yang paling patuh terhadap APD atau terhadap K3. Lalu untuk C yang keempat adalah capability. Capability ini adalah peningkatan kemampuan tim karyawan yang kami lakukan. Kami bekerja sama dengan pihak PJK3 untuk melatih skill karyawan dalam bekerja pada ketinggian. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Apa bentuk kebijakan dan pedoman K3 yang telah diterapkan oleh perusahaan Pak? Oke. Untuk bentuk kebijakan di sini diterapkan secara lisan dan tulisan. Untuk secara lisan itu perintah langsung dari direksi. Biasanya itu dilakukan pada saat meeting rapat tinjauan dan tinjauan. Dan untuk secara tulisannya di perusahaan ini membuat beberapa SOP atau standar operasional prosedur terkait bagaimana atau regulasi bekerja dengan baik dan benar. Oke, untuk pedomannya, pedoman K3 kita di sini ada yang namanya sasaran mutu. Nah, target pencapaiannya itu adalah zero accident. Zero accident yang dimaksud adalah tidak adanya kecelakaan kerja di perusahaan ini. Lanjut pertanyaan ketiga Pak Debi, bagaimana proses evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelanggaran K3 dilakukan? Oke, proses evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Di sini kami ada beberapa tahapan ya untuk menginvestigasi terhadap pelanggaran K3. Yang pertama itu adalah identifikasi dan pelaporan pelanggaran. Nah, di tahapan ini kami memerintahkan atau menghimbau ke seluruh karyawan, terutama kepada auditor atau biasanya itu PSCD ya, tim PSCD, untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, baik secara lisan ataupun melalui websitenya perusahaan. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua yaitu investigasi dan analisa kejadian. Nah, di sini dilakukan oleh tim PSCD biasanya atau tim B2K3 perusahaan. Biasanya bentuknya wawancara langsung
dengan yang bersangkutan. Setelah mengetahui penyebab pelanggaran, kami atau perusahaan akan menetapkan jenis ataupun sanksi yang akan diterima oleh pelanggar, lalu mencatatnya di form yang sudah disiapkan untuk dijadikan learning case perusahaan. Lalu tahapan terakhir yaitu proses sanksi. Setelah proses sanksi, kami akan melakukan pemantauan kembali kepada tim tersebut, apakah masih melakukan hal yang sama ataupun tidak. Nah, di sini semua proses yang kita sebutkan tadi akan didokumentasikan dari awal, dari mulai proses terjadinya pelanggaran, proses investigasi, proses tindak lanjut hingga evaluasinya sebagai bukti penerapan K3 di perusahaan kami, Mbak. Lanjut pertanyaan keempat, Pak. Apa bentuk dukungan dari pihak manajemen terhadap peningkatan kesadaran karyawan, Pak? Bentuk dukungan perusahaan terkait K3 mungkin ya. Itu ada 3, Mbak. Yang pertama, perusahaan memfasilitasi program peningkatan skill terhadap karyawannya. Contohnya sertifikasi K3 yang dilakukan oleh PJK 3. Itu yang pertama. Yang kedua itu perusahaan juga menyediakan atau memfasilitasi K3 tools, APD, apa di setiap gedung, SOP bekerja dengan aman, jalur evakuasi, tempat bekerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Lalu yang terakhir adalah kami juga melibatkan karyawan untuk menjadi anggota dari P2K3 perusahaan, Mbak. Nah, P2K3 perusahaan ini adalah wadah untuk mengumpulkan ide dan saran dari karyawan. Terus kami mengadakan diskusi terbuka tentang K3, lalu mengikut sertakan karyawan dalam membuat IBPR. Atau IBPR itu adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko di masing-masing divisi mereka. Lanjut pertanyaan terakhir, Pak. Apa kendala terbesar dalam penerapan kebijakan K3 di perusahaan, Pak? Oke. Kendala terbesar kami yaitu habit mungkin ya, Mbak. Habit atau kebiasaan. Karena gini, merubah habit ini memang butuh waktu. Yang dulunya perusahaan kami tidak begitu memperdulikan tentang keselamatan bekerja. Saat ini kami sudah terapkan, jadi masih dalam tahap proses membiasakan diri bagaimana caranya bekerja dengan aman. Mungkin itu, Mbak. Makasih, Pak Debi. Sama-sama.